Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Part terakhir ya sobat ya untuk water outlet ini ya sobat ya. Water outletnya posisi kemarin sudah mulai berkarat ke korosi karena usia pemakaian, terkena air coolant dari radiator dengan tekanan cukup tinggi, kemudian coolantnya juga panas, bersirkulasi terus, akhirnya berjalannya waktu usia pemakaian akan korosi kropos sobat, sedikit-sedikit itu ini secara alamiah ya sobat ya, natural ya, memang harus di maintain sobat, memang untuk beberapa tahun gitu itu kita harus di maintain. Ini kebetulan kita buka inletnya, memperbaiki dudukan dari inletnya, water inlet radiatornya kropos juga. Jadi kita perbaiki juga yang untuk water outletnya sekalian ya sobat ya, karena ketika kita bongkar water inletnya ini posisi kan air coolant radiatornya dikuras, terus kemudian selangnya kita lihat, periksa juga klem-klemnya juga kita lihat masih oke apa enggak. Kita kalau semuanya sudah kondisi usia pemakaian sudah kurang baik ya kita replace dengan yang baru ya sobat ya. Nah kemudian untuk yang water outlet ini posisi kita sudah cat dengan epoxy ya sobat ya, cat dasar ya, epoxy cat biasa apa yang digunakan untuk epoxy besi maupun ya multifungsi sobat ya. Nah ini setelah dua kali lapis, ditunggu satu malam kering, sehari semalam, kemudian dilapis kedua, kemudian terakhir disemprot cat pilok ya sobat ya, cat kaleng itu ya. Kebetulan kami adanya pilok dari keluaran pilok warna hitam metalik. Seumpamanya sobat rekan-rekan punya yang biasa untuk knalpot itu ya, yang cat semprot kaleng yang untuk hektem, untuk temperatur tinggi itu ya, khusus untuk knalpot yang warna hitam blok biasanya itu juga monggo ya sobat ya, itu lebih ini juga lebih sesuai dengan kondisi panasnya ini ya sobat ya. Tapi karena berhubung kami stoknya kosong, untuk yang hitam lagi habis stoknya persediaannya, kami menggunakannya cat semprot kaleng biasa yang pilok water yang hitam metalik juga oke lah, nggak masalah. Kita tunggu sampai kering, sudah kering, kemudian kita pasang juga ketika water inletnya juga sudah selesai prosesnya, servis perbaikannya ini juga sudah kering, kita pasang mantul, mantap sobat, sudah tertutup rapi ya. Kemudian dikasih sealer juga ya ketika proses pemasangan selangnya, klemnya juga dilihat, cari klemnya yang masih kencang untuk mengikatnya gitu ya. Jadi akhirnya dapat cukup optimal sobat. Ini kita coba untuk dihidupkan mesinnya sobat. Ini sudah kami gunakan beberapa hari, beberapa kali keluar, aman sobat. Bersyukur ya, tidak ada rembesan, tidak ada bocor lagi ya sobat ya. Dan mesinnya lebih stabil sobat, karena memang radiator ini proses pendinginan ini cukup signifikan berpengaruh terhadap kinerja mesin sobat. Jadi ketika sirkulasi air coolantnya radiator pendinginan mesinnya bermasalah, ada kendala, biasanya juga mesinnya juga terpengaruh cukup signifikan sobat. Jadi ini memang harus di maintain ya sobat ya, harus dilihat, harus dicek ya untuk beberapa tahun gitu ya, itu memang rutin ya sobat ya. Karena air radiator itu, air coolant itu walaupun sudah ada formula untuk meminimalisir korosi karat gitu ya, tapi ya tetap karena usia pemakaian gitu ya, berapa tahun itu biasanya kan tetap akan aus, akan korosi gitu sobat ya. Jangka panjang memang ya, beberapa tahun cukup panjang baru biasanya akan aus korosi itu sobat. Jadi itu sobat, kita coba untuk start deh sobat ya, sebentar sobat rekan-rekan, kita coba hidupkan ya.
ya sobat ya. Kita dekatkan sobat. Nah ini sobat, hati-hati panas sih sobat ya. Ini karena masih agak dingin, tapi kalau udah panas, posisi mesin udah berjalan cukup lama kan cukup panas, hati-hati ya sobat ya. Nah ini posisi aman nih sobat, tidak ada rembesan, tidak ada bocor di water outletnya yang kita cek untuk ya meminimalisir ya sobat ya, memperpanjang usia gitu ya sobat. Nanti kalau semuanya kroposnya, ausnya udah cukup banyak, ya tetap harus dibongkar, harus diganti dengan sok yang baru ya sobat ya, untuk water outletnya gitu ya, diganti dengan yang part baru gitu ya sobat. Ya ini hanya memperpanjang usia pakainya sobat. Mantap sobat. Mesinnya juga tidak ini ya sobat, tidak getar gitu ya, tidak bergetar gitu ya, jadi tenang, ayem, adem ayem gitu ya sobat ya, jadi smooth gitu sobat. Itu berpengaruh memang untuk proses pendinginan radiator, itu cukup berpengaruh sobat, signifikan. Semuanya di dalam saluran sirkulasi air coolernya ada yang bumpet, ada yang posisinya tersumbat, itu akan mempengaruhi mesinnya juga sobat. Jadi memang untuk pendinginan ini, radiator ini ya sobat, berkala untuk untuk di maintain gitu ya sobat. Harus memang dilihat karena memang cukup signifikan, karena tanpa ada pendinginan ini radiator dari air cooler itu mesin akan overheat sobat. Amit-amit ya tidak minta ya, mesin akan panasnya berlebihan, akhirnya overheat, akhirnya akan ini sobat, ada pengaman untuk overheating, akhirnya mesinnya otomatis akan berhenti dulu agar tidak berlebihan overheatnya. Kalau memang otomatis overheatingnya masih bekerja dengan optimal gitu ya sobat ya. Kalau nggak bekerja dengan optimal, sistem overheatingnya itu cukup resiko tinggi ya sobat ya terhadap mesinnya. Nanti terlalu panas overheat, malah partnya di dalam banyak yang error gitu ya, nanti banyak yang bermasalah kalau semuanya overheating dibiarkan gitu ya sobat. Amit-amit tidak minta sobat. Jadi memang proses pendinginan ini cukup berpengaruh besar terhadap mesin gitu sobat. Jadi mesinnya masih oke, partnya di dalamnya masih oke, tapi kalau sistem dari pendinginan dari air cooler radiator tidak diperbaiki, dioptimalkan, biasanya mesinnya akan bermasalah juga sobat gitu sobat. Jadi memang harus diperhatikan sobat. Ini mantap sobat, mantap. Bersyukur sobat dapat jalan lagi untuk memperpanjang usia ya, untuk pemakaiannya aman. Mantap sobat. Mudah-mudahan bermanfaat ya sobat rekan-rekan. Terima kasih.